Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video tutorial menggunakan aplikasi SPLS 3 dengan data yang diperoleh dari skripsi kakak tingkat tahun 2023. Saya Putri Damayanti, NIM 3. Saya Sarlin Nurlaili, NIM 27. Oke, baik. Mari kita mulai video tutorialnya. Sebelumnya buka terlebih dahulu Microsoft Excel, kemudian masukkan datanya nomor 1, X1, X2, dan X3, kemudian yang terakhir ada Y, sesuai dengan data yang kalian punya. Kemudian kalau dari kitanya itu ada nomor 1 sampai 40 seperti ini. Kemudian masukkan data untuk X1 hingga Y-nya seperti ini. Setelah masukkan data, kita save terlebih dahulu. Kemudian beri nama pada filenya. Kalau dari kita itu seperti 4a titik pagi strip statistik. Kemudian oke. Di sini datanya seperti ini ya. Kemudian kita save lagi untuk yang kedua menggunakan save as dengan file name yang sama, namun ditambah dengan scv. Pada save as type-nya itu kita berikan scsv command delimit, kemudian kita oke. Seperti ini. Saya buka aplikasi Smart PLS kalian, lalu kemudian ketik new project dan tulis nama sesuai yang kalian inginkan. Contohnya seperti yang di atas. Kemudian klik OK, lalu double klik to import data. Kemudian data dari CSV, klik open. Kemudian data-data tersebut akan muncul pada aplikasi SPLS kalian. Kemudian klik bagian-bagian, lalu blok semua X1, seret ke kanan. Sama halnya dengan X2, dilakukan seperti X1 dan seterusnya. X3 juga begitu caranya sampai dengan diluruskan. Kemudian Y1 caranya sama seperti X1 sampai X3. Kemudian diluruskan, dan agar tidak menghalangi kita ganti. Kemudian di connected, tarik dari ujung X1 ke Y1, kemudian X2 ke Y1, begitupun X3 ke Y1 sampai berwarna biru. Lalu kemudian bagian tersebut diganti namanya sesuai dengan X1, kemudian variabel X2, lalu variabel X3, begitu pula dengan variabel yang Y. Setelah selesai semua, kalian klik import to, lalu kemudian di save. Terserah kalian mau di save di mana. Contohnya seperti di downloadan
atau di Documents. Kalian tulis namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah di save, gambar akan muncul pada data di laptop kalian seperti gambar di atas. Setelah itu kalian kembali kepada aplikasi Smart PLS kalian, kemudian klik calculate, lalu stop calculate. Nah, di sana kalian akan mendapatkan data-data seperti outer loading, R square, CRSV, FIF, dan model fit yang ada di data tersebut. Nah, yang di atas itu R square, kemudian calculate reliability, kemudian data fit, dan model fit. Nah, data-data tersebut kalian ekspor to Excel, lalu klik start, dan kalian save di data laptop kalian dan diberi nama sesuai yang kalian inginkan. Kemudian save, kemudian kita tunggu exportingnya. Kita buka Microsoft Word terlebih dahulu, masukkan nama kita terlebih dahulu, kemudian masukkan image yang sudah kita ekspor dari SPLS sebelumnya. Kita masukkan data outer loading terlebih dahulu dari file yang sebelumnya yang sudah kita ekspor dari aplikasi SPLS. Nah, seperti ini. Dari Excel Smart SPLS yang sudah kita ekspor, kita ke navigation, kemudian klik show. Nah, kita akan langsung ke tempat outer loading, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita copy dan paste pada Microsoft Word untuk analisis. Jadi seperti yang kalian lihat ini. Sebelum itu kita jangan lupa untuk membuat hasil analisisnya, yaitu pada X1.1 yaitu 0,424 yang dimana nilainya sangat rendah atau paling rendah. Ini sebaiknya dihapus atau direvisi. Kemudian ada indikator-indikator yang nilainya juga di atas 6 sampai 7 atau kurang dari 7 yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kemudian ada indikator-indikator yang nilainya di atas 7 atau 7 yang menunjukkan validitas yang baik dan kontribusi yang signifikan terhadap konstruk laten masing-masing. Kemudian lanjut pada diskriminan nilai AV, yaitu kita kembali kepada navigation dan pilih construct reliability dan validity, kemudian copy blok terlebih dahulu, lalu copy dan paste pada Microsoft Word sebelumnya. Seperti ini hasilnya. Dan jangan lupa untuk menganalisis kembali, yaitu pada AV X3 dan Y menunjukkan
validitas konvergen yang cukup baik dengan nilai AV di atas 0,5, sedangkan konstruk X1 dan X2 sedikit di bawah standar yang diharapkan menunjukkan bahwa validitas konvergen untuk konstruk ini kurang memadai. Kemudian ada VIF. Kita juga copy dari Excel SPLS sebelumnya. Kemudian kita jangan lupa untuk menganalisis terlebih dahulu setelah mempaste dari hasil copy yang sebelumnya, yaitu sebagian besar nilai VIF berada di bawah 2, menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang serius di antara variabel-variabel yang sudah diukur. Kemudian ada reliability yang tadi sudah kita copy dari Excel SPLS, kemudian kita paste pada Microsoft Word untuk analisis. Di sini kan ada warna merah pada nilai converge yang diberikan menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam konsistensi pada X1 dan X2, sementara X3 dan Y berada tingkat yang lebih dapat diterima, tetapi memerlukan perhatian untuk memastikan reliabilitas yang lebih baik. Kemudian ada row of A atau reliability row A. X3 dan Y menunjukkan reliability yang lebih baik. X1 dan X2 memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan nilai reliabilitas RO mereka. Nah, yang keempat adalah R-square. Nah, kalian bisa lihat tabel atau data dari R-square tersebut di atas itu. Kemudian nilai tersebut adalah 0,639 atau sekitar 63,9% dari total variasi dalam data tersebut. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri analisisnya dari R-square tersebut. Dalam data saya, R-square-nya cukup baik mengenai kemampuan model data-data itu. Kemudian yang kelima ada model fit. Nah, kalian juga bisa lihat tabel di atas. Berdasarkan output tersebut, ternyata nilai fit ini lebih dari 0,09. Nilai dari ULS-nya lebih dari 0,5. Nilai DG-nya lebih dari 0,5 dan nilai NFI-nya juga lebih dari 0,5. Dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa model fit memenuhi kriteria sesuai. Sekian tutorial dari kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.